Sistem buka tutup jalan diterapkan di lokasi jalan yang mengalami ambles di kawasan menuju ke Ibu Kota Nusantara. Sementara perbaikan jalan permanen ditargetkan rampung sepekan ke depan. Sistem buka tutup jalan masih diterapkan di lokasi jalan ambles, tepatnya di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Sistem buka tutup diterapkan pada jalur alternatif yang dibangun dengan menggunakan timbunan tanah. Di samping itu, kendaraan yang melintas juga dibatasi, yakni hanya untuk kendaraan berukuran kecil. Pasalnya, normalisasi jalan ambles masih dilakukan oleh pihak BBPJN Kalimantan Timur yang ditargetkan rampung dalam sepekan ke depan. Sebelumnya, akses jalan yang menghubungkan ke kawasan Ibu Kota Nusantara mengalami ambles dan mengakibatkan satu unit truk sempat terperosok ke jalan yang ambles tersebut dan kendaraan lain di belakangnya terlihat tidak dapat melintas. Tim Liputan TVRI Kalimantan Timur melaporkan. Saudara, pencegahan laka lantas terus dilakukan, termasuk dalam menekan angka fatalitas akibat laka lantas. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, kini kita telah terhubung dengan Kepala PT Jasa Raharja Perwakilan Samarinda, Bapak Pahala Hendra Hutra Barat. Selamat sore, Pak Pahala. Selamat sore, Mbak Fia dan Mbak Aisy. Baik, Pak. Bagaimana tingkat laka lantas di Kota Samarinda sepanjang tahun 2023, Pak? Baik, memang cukup miris ya bahwa ada peningkatan laka lantas di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Untuk awalnya kami jelaskan dulu bahwa Jasa Raharja Perwakilan Samarinda wilayah kerjanya cukup luas, Mbak Aisyah dan Mbak Fia. Nah, kita wilayah kerjanya 6 kabupaten kota, meliputi Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kota Bontang, dan Kabupaten Mahakam Ulu. Nah, memang data di kami dari Jasa Raharja bahwa santunan yang dikeluarkan oleh Jasa Raharja Perwakilan Samarinda terjadi peningkatan yang signifikan, di mana di tahun 2022 kami telah menyerahkan santunan sebesar 14.123.134.000. Namun di tahun 2023 santunan yang kami serahkan itu sebesar 15.904.280.000 rupiah. Artinya ada peningkatan yang cukup besar sebesar 12,61% dari nilai santunan. Kalau kita melihat dari jumlah korban, sama juga biasanya santunan seiring dengan korban. Tahun 2022 santunan yang korban yang disantuni oleh Jasa Raharja itu sebesar 404 orang. Kemudian tahun 2023 santunan yang diserahkan ke Jasa Raharja 490 orang korban. Artinya ada peningkatan sebesar 21,29%. Ini menjadi perhatian kita bersama sebenarnya, Mbak Fia dan Mbak Aisy. Dari sini kami melihatnya bahwa mungkin tingkat masyarakat patuhan di dalam rambu-rambu, di dalam tertib lalu lintas ini masih kurang, dan memang kami berupaya untuk selalu meningkatkan agar masyarakat secara khususnya di Kota Samarinda dan lain sekitarnya itu bisa lebih tertib dalam berlalu lintas. Baik, Pak Pahala, lalu apakah ada faktor lainnya Pak yang menjadi penyebab dari terjadinya laka lantas dan meningkatnya laka lantas di Kota Samarinda khususnya, Pak? Kalau kami analisa bahwa dari tadi 6 kabupaten kota itu sumbangsi terbesar itu ada di Kota Samarinda, Mbak. Itu Kota Samarinda, dan kemudian korban laka lantas itu didominasi oleh usia produktif ya, artinya dari SMA sampai universitas. Nah, kita lihat sendiri sama-sama bahwa cukup banyak sekolah-sekolah, saya melihatnya di Kota Samarinda saja, yang memang secara administrasi sebenarnya mungkin belum layak untuk membawa kendaraan roda 2, tapi banyak sekali anak-anak pelajar yang menggunakan kendaraan roda 2 untuk ke sekolahnya, dan ini yang membuat adrenalin ya, jiwa muda. Mungkin kalau dia pulang untuk ditantang oleh teman-temannya dan kemudian belum paham betul di dalam mengendarai roda 2, sehingga itu yang paling banyak di usia produktif itu, Mbak Aisy dan Mbak Tia. Baik, Pak Pahala. Kemudian bagaimana upaya
pencegahan laka lantas yang dilakukan Jasara Harja sendiri? Kami ini Jasa Harja sedang berfokus pada upaya social engineering yang dimana antara lain memberikan edukasi, sosialisasi, keselamatan. Itu tahun lalu kami melakukan MOU, Mbak, dengan Universitas Mula Warman terkait untuk pemahaman atau mengurangi angka laka dari usia produktif. Kemudian yang kedua adanya koordinasi dengan multi stakeholder, persiapan pelaksanaan program teknis keselamatan. Nggak sampai situ aja, jadi kita menggandeng, mengundang para mitra terkait seperti Dinas Perhubungan, Satlantas Polresta Samarinda, Dinas Kesehatan. Itu kami melakukan secara rutin namanya forum FGD. Ya, jadi forum grup yang di dalamnya itu para mitra terkait bagaimana merumuskan, menyampaikan, menyimpulkan titik-titik rawan laka dulu. Setelah itu dari titik rawan laka itu baru apa yang kita lakukan di dalam titik black spot rawan laka. Nah, perlu diketahui bahwa data titik rawan laka itu dipublish oleh Polres ya, Satlantas. Dan kalau untuk di Samarinda itu ada di Kecamatan Samarinda Ulu ini yang cukup penyumbang laka terbanyak sepanjang tahun 2003, kemudian Kecamatan Sungai Kunjang, dan yang terakhir Kecamatan Samarinda Utara. Ya, ini cukup tinggi, Mbak, ini ya, korban laka di daerah tersebut. Nah, ini yang kami terus berupaya melakukan sosialisasi, melakukan himbauan bersama mitra terkait, baik di sekolah-sekolah di daerah 3 kecamatan tadi, kemudian kita di kantor camat, kita mengundang para lurah, kita mengundang RT/RT untuk memberikan himbauan kepada para orang tua agar lebih bisa membatasi anak-anak mudanya, anak-anaknya yang usia pelajar di dalam berkendara. Gitu, Mbak. Baik, selain dilakukannya sosialisasi dan beberapa hal yang sudah Bapak Pahala sebutkan barusan, apakah ada langkah dan upaya lainnya yang dilakukan untuk mencegah fatalitas dari akibat laka lantas ini, Pak? Dan ternyata fatalitas ini bukan cuma karena akibat dari korban laka ya, Mbak. Jadi memang fatalitas ini bisa disebabkan pada saat korban terletak di aspal. Itu teknik bagaimana manusia, kan kita ini manusia lebih kemanusiaan ya, semangatnya untuk menolong. Ternyata cara mengangkatnya, cara teknik mengangkat itu bisa menyebabkan apakah akan lebih lama akan terselamatkan si korban atau malah akan lebih cepat untuk meninggal. Sehingga kami menggandeng dengan Dinas Kesehatan Kota, dengan PMI segala macam, kita selalu melakukan sosialisasi PPGD, itu adalah pertolongan pertama gawat darurat. Bagaimana tekniknya? Jadi memang bukan di bidang kami mengundang yang ahlinya. Bagaimana teknik yang benar mengangkat korban laka? Itu salah satu yang paling perlu diketahui masyarakat. Baik. Tidak hanya karena ingin menolong saja gitu sih, Pak. Baik, Pak Hala, terakhir singkat saja, Pak, imbauan apa yang ingin disampaikan Jasara Harja kepada masyarakat Kota Samarinda sendiri, Pak? Silakan. Baik, ya kepada masyarakat Kalimantan Timur, secara khusus masyarakat Kota Samarinda, khususnya pengendara roda 2, agar patuhi rambu-rambu lalu lintas. Patuhi rambu-rambu lalu lintas yang dapat tersebar di semua jalan. Yang kedua adalah pastikan kendaraan tersebut memang cukup sehat, layak untuk dikendarai. Karena bukan karena hanya di manusia saja, bukan di human error, tapi ternyata di kendaraan juga bisa jadi penyebab, Mbak. Nah, artinya bentuk spesifikasi kendaraan yang tidak standar. Yang terakhir adalah helm. Itu yang perlu kita pastikan bahwa penggunaan helm ini mengurangi tingkat fatalitas bila terjadi musibah. Dan banyak korban yang selamat, Mbak, dengan helm. Tapi yang kita sendiri banyak tidak menggunakan helm. Saya hanya menggarisbesarkan adalah kepada roda 2, karena sumbangsi terbesar korban laka itu adalah dari kendaraan roda 2, Pak. Baik, terima kasih Pak Pahala Hendra Huta Barat, Kepala PT Jasara Harja Perwakilan Samarinda, atas kesediaan waktunya untuk TVRI Kalimantan Timur. Selamat beraktivitas kembali, Pak. Baik, makasih Mbak Aisy dan Mbak Fia. Selamat sore.